Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok I pada pertemuan 4 yang akan membahas mengenal aromatical dalam kosmetik pada mata kuliah Kimia Kosmetik. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Putri Mona Milinia, Prodi Kimia, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Islam Negeri Raden Patah Palembang, dan rekan saya yang bernama Safa Salsabila dan Rizky Aida Fitri, Universitas Islam Negeri Wali Songo Semarang. Dosen pengampu, Ibu Rati Rizky Nirwana, Sarjana Sains, MPD. Di sini, ada pengertian aroma kosmetik. Kosmetika menurut Permenkes Republik Indonesia nomor 239, garing Menteri Kesehatan, garing per, garing 5-85. Adalah bahan atau campuran bahan untuk digosokkan, dilekatkan, dituangkan, dipercikkan, atau disemprotkan pada, dimasukkan dalam, dipergunakan pada bahan atau bagian badan manusia dengan maksud untuk membersihkan, memelihara, menambah daya tarik, atau mengubah rupa dan tidak termasuk golongan obat. Aroma merupakan bagian penting dari kosmetik. Aroma dapat meninggalkan bekas pada ingatan dan alam bawah sadar. Tubuh akan melepaskan endorfin ketika mendeteksi bau yang menyenangkan, sehingga produk yang menggabungkan aroma menghasilkan sensasi dan perasaan positif berdampak pada emosional seseorang. Di sini, ada pun jenis-jenis aromaceuticals dalam kosmetik. Yang pertama itu essential oil, contohnya itu minyak atsiri. Ini contohnya, ada seperti pada gambar. Minyak atsiri adalah cairan hidrofobik pekat yang mengandung senyawa aroma mudah menguap dari tanaman. Mereka juga dikenal sebagai minyak aromatik atau minyak wangi. Minyak atsiri biasanya digunakan sebagai salah satu campuran pada bahan baku pada industri kosmetik, sabun dan deterjen, farmasi, produk makanan dan minuman, dan produk lainnya. Minyak atsiri digunakan sebagai pengikat aroma pada industri kosmetik dan farmasi, serta sebagai pemberi rasa pada industri makanan. Minuman dan produk lainnya. Minyak atsiri digunakan sebagai pengikat aroma pada industri kosmetik dan farmasi, serta sebagai pemberi rasa pada industri makanan. Selanjutnya, non-essential oil. Non-essential oil atau NEO dikenal sebagai minyak pembawa, minyak dasar, atau minyak tetap. NEO adalah minyak nabati yang berasal dari kacang-kacangan, biji-bijian, dan jenis-jenis lain dari daging, lemak, suatu tanaman. Sebagian bagian penting dari golongan minyak NEO sering digunakan untuk membawa minyak esensial yang terlalu kuat untuk penggunaan langsung ke kulit. NEO tidak hanya digunakan untuk melindungi epidermis halus dari air bunga korosif. NEO juga dapat berupa salep serbaguna dengan segala macam sifat seperti mempercantik, menutrisi, dan anti penuaan. Minyak pembawa adalah istilah umum yang digunakan dalam konteks aromaterapi dan resep kosmetik untuk kulit alami dan perawatan rambut. Minyak pembawa digunakan untuk mencairkan minyak esensial dan membawa minyak campuran tersebut untuk kulit. Hal itu karena minyak esensial yang dapat menyebabkan iritasi bila diterapkan langsung ke kulit. Faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas minyak pembawa antara lain yang pertama ada aroma, metode ekstraksi, konsistensi dan penyerapan, natural asam lemak, dan tocopherol. Selanjutnya ada shelf life. Minyak pembawa dapat dikategorikan menjadi dua kelompok. Yang pertama minyak keras dan yang kedua minyak lembut atau lunak. Minyak keras adalah suatu minyak yang padat pada suhu kamar. Untuk menggunakannya, mereka harus dicairkan ke dalam keadaan cair. Minyak keras menambahkan ketegasan untuk produk jadi, dan tanpa jumlah yang cukup dari minyak keras, produk seperti sabun, bar akan terasa lembut atau lengket. Minyak keras yang paling populer adalah palm dan kelapa. Yang kedua ada minyak lembut atau lunak, cair pada suhu kamar. Mereka menambahkan gizi dan melembabkan untuk produk jadi.
Tanpa jumlah yang cukup dari minyak yang lembut, produk seperti sabun bar akan rapuh dan akan mulai retak. Minyak lunak yang paling populer adalah olive, canola, bekatul, dan almond. Kemudian yang ketiga itu ada fragrance oil. Fragrance merupakan wangian tubuh. Fragrance memiliki jenis yang beragam, mulai dari parfum, eau de parfum, eau de toilette, eau de cologne, eau fraîche, hingga body mist. Fragrance juga biasa digunakan untuk berbagai produk make up dan kosmetik sebagai aroma tambahan. Fragrance bisa didapat dari bahan alami atau kimia. Fragrance oil umumnya dibuat dari produk turunan minyak bumi. Jenis pewangi kimia ini tidak memiliki khasiat pengobatan terapi apapun karena hanya menduplikasi aroma. Ada beberapa bahan yang digunakan untuk pembuatan fragrance oil, diantaranya A. Senyawa kimia beraroma yang dibuat secara komersil dengan melakukan pendekatan dari membawa aroma dalam suatu tumbuhan. Yang B. Absolut adalah minyak beraroma dari tanaman, umumnya bunga dan buah yang melalui proses solvent extraction. Biasanya absolut lebih sering digunakan sebagai bibit parfum karena memiliki aroma yang lebih kaya dibandingkan dengan essential oil. Yang C. CO2 adalah jenis essential oil yang diperoleh dari ekstraksi menggunakan supercritical CO2. Berbanding terbalik dengan absolut, tidak ada solvent yang tersisa di dalam CO2. Dari segi kualitas, essential oil CO2 lebih baik dibandingkan dengan essential oil dari steam extraction karena tidak ada materi yang rusak dalam proses pemanasan. Yang D. Resin atau getah merupakan salah satu sumber essential oil dan absolut salah satunya adalah kemenyan. Yang E. Vegetable oil adalah jenis minyak nabati yang tidak mudah menguap dan digunakan sebagai pelarut atau carrier oil seperti minyak kelapa, minyak zaitun, dan minyak argan. Vegetable oil juga biasa digunakan sebagai minyak pijat atau pelembab kulit. Yang F. Mineral oil. Mineral oil adalah jenis minyak yang tidak mudah menguap dan tidak berwarna yang diproduksi dari sumber bahan mineral tambang seperti minyak bumi. Berdasarkan WHO, tingkat toksisitas highly refined mineral oil digolongkan dalam kelas ketiga, di mana mineral oil tidak bersifat karsinogenik atau senyawa yang dapat menyebabkan kanker, dan tidak pula digolongkan sebagai senyawa yang tidak berbahaya. Yang G. Fixatif adalah senyawa pengikat dalam fragrance oil yang bertujuan menjaga ketahanan aroma dengan menurunkan kemampuan menguap komponennya. Kemudian yang keempat ada natural identical. Nature Identical Essential Oil atau minyak esensial identik alami adalah campuran dari minyak esensial alami dan senyawa aromatik yang merupakan alternatif bagus untuk memberikan aroma identik pada kosmetik, sabun, dan lilin. Natural identik merupakan senyawa-senyawa yang dapat diekstrak atau terdapat di alam tetapi pada proses pembuatannya dibuat secara kimia atau sintesis dan sedikitnya sebanyak 99% memiliki kesamaan dengan bahan aslinya. Contohnya seperti etil asetat dan lakton. Kemudian, bahan-bahan natural identik memiliki beberapa kelebihan, diantaranya yaitu memiliki kontaminasi lebih sedikit, lebih murah, dan lebih ramah lingkungan. Sebagai contoh, seng oksida yang merupakan bahan identik alami di sebagian besar tabir surya alami. Meskipun seng oksida ada di alam, tetapi seng oksida sangat jarang ditemukan sebagai mineral murni di tanah. Untuk membuat seng oksida, seng dikeluarkan dari tanah lalu disintesis di laboratorium untuk diubah menjadi seng oksida.
biasanya menggunakan api, dimurnikan, distabilkan, dan dibuat aman untuk digunakan dalam kosmetik. Kemudian ada jenis-jenis natural identic oils. Yang pertama yaitu ada aniseed oil, basil oil, bergamot oil, jajaputih oil, cassia oil, celery seed oil, chamomile oil, blue chamomile oil, Roman cinnamon oil, camin oil, cypress oil, geranium oil, ginger oil, yasmin, dan lemongrass oil. Berikut beberapa jenis dan manfaat dari essential oil, non-essential oil, fragrance oil untuk kosmetik. Pertama, jenis dari essential oil ada agrawut oil, kenanga oil atau kenanga, citronella oil atau serai wangi, clausen atau anis oil, clove atau cengkeh, jasmine oil atau tanaman melati, lime oil, rose oil, vetiver atau akar wangi, patchouli atau nilam. Dan manfaat dari essential oil untuk kulit dan kecantikan yaitu ada mengurangi selulit, sebagai parfum alami, pencuci muka jerawat, menyegarkan nafas, deodoran buatan sendiri, shampoo buatan sendiri, sugar scrub, pasta gigi buatan sendiri, body spray, kulit kepala gatal, menguatkan kuku, mengurangi keriput, pemutih gigi, mengurangi stretch mark, sebagai scrub wajah, toner kulit alami, conditioner rambut, mengurangi export untuk rambut berminyak, dan yang terakhir ada menyembuhkan kaki kering dan pecah-pecah. Adapun fragrance oil, beberapa jenis dari fragrance oil adalah parfum, eau de parfum, eau de toilette, eau de cologne, eau fraîche, hingga body mist. Jenis dari fragrance oil ini biasa digunakan untuk pembuatan parfum. Perbedaan essential oil dan fragrance oil. Yang pertama, fragrance oil tidak memiliki efek terapi, sedangkan essential oil memilikinya. Hal ini yang menjadi perbedaan utama fragrance oil dengan essential oil. Yang kedua, ada uang, ada barang. Hal ini juga berlaku dalam essential oil. Dari sisi harga, essential oil cenderung lebih mahal dibandingkan dengan fragrance oil. Aroma fragrance oil cenderung lebih menarik dibandingkan dengan essential oil seperti tujuannya. Fragrance oil dengan aroma menarik digunakan untuk memberi aroma pada kosmetik dan produk perawatan tubuh seperti body lotion dan sabun. Fragrance oil lebih mementingkan aromanya yang menarik tanpa mementingkan manfaatnya, sedangkan essential oil biasanya aroma essential oil lebih natural dengan sedikit bau seperti herbal, kayu atau daun karena berasal dari tubuh atau resin tumbuhan. Bahan baku essential oil murni berasal dari bagian tubuh tumbuhan maupun resin, sedangkan fragrance oil berasal dari campuran bahan sintetis dan atau bahan alam. Produk essential oil diperoleh dari steam distillation tubuh tumbuhan, sedangkan fragrance oil diperoleh secara buatan oleh parfumer dengan mencampur minyak beraroma. Baik, sekian pemaparan dari kelompok kami. Jika banyak tutur kata yang kurang berkenan dan masih banyak kesalahan, mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.